Hari ini, tiba-tiba saja Rafa mengajak mereka ke rumah sakit. Katanya, untuk pemeriksaan kesehatan Gava dan juga rahim Areksa. Tapi yang membuat Areksa heran adalah, pria itu juga membawa Meira. Tentu saja ini menimbulkan tanda tanya besar dalam benak Areksa. Konsultasi aja, sayang. Meira juga belakangan nafsu makannya menurun. Iya kan, Mei? Tanya Rafa, melirik gadis kecil yang duduk manis di sebelahnya. Mendengar itu, Meira terdiam sejenak. Apakah pria itu tidak melihat? Di tangannya saat ini ada 2 roti. Bahkan 2 itu hanya cukup mengganjal perutnya 1 jam saja. Areksa mengerutkan kening dalam, merasa ada yang janggal. Perasaan nafsu makan Meira biasa aja, kok, gumamnya pelan, separuh ragu. Tak lama, giliran mereka dipanggil. Rafa pun menggandeng istrinya masuk ke sebuah ruangan dokter. Seorang dokter laki-laki menyambut mereka dengan ramah. Areksa duduk di sebelah Rafa sambil membetulkan posisi stroller Gava yang ada tepat di sampingnya. Meira sendiri berada di pangkuan Rafa. Kita ambil sampel darah dulu, ya, ucap dokter itu setelah berbincang singkat dengan Rafa. Rupanya, sebelumnya Rafa sudah menghubungi dan memintanya untuk bekerja sama dalam hal ini. Areksa tak punya rasa curiga. Ia mengulurkan lengannya dengan tenang dan membiarkan darahnya diambil. Namun, saat giliran Meira, anak itu langsung menolak dengan keras. Ia bahkan menangis, untuk pertama kalinya dengan suara keras hingga menggema di dalam ruangan. Areksa yang semula bingung, kini merasa hatinya pecah melihat tangisan itu. Cakit, Kak, teriakan Meira mendadak terhenti kala jarum suntik berhasil menusuk kulit halusnya. Dokter dengan sigap mengisi tabung kecil dengan darah. Meira yang sebelumnya tegang, kini hanya mengerjap pelan. Nda Cakit ternyata, gumamnya lirih. Ia sempat membayangkan bahwa jarum besar itu akan sangat menyakitkan. Tapi ternyata tidak. Dah, selesai, ucap dokter dengan senyum lebar. Meira menghela napas lega. Ia segera turun dari pangkuan Rafa dan langsung memeluk Areksa erat-erat. Seolah tahu, jika ia tetap berada di pangkuan pria itu, maka ia akan kembali mendapatkan suntikan. Sayang, keluar dulu ya sama Meira. Katanya dia masih takut, pinta Rafa lembut. Melihat Meira yang masih ketakutan, Areksa pun menurut. Ia mengajak Meira keluar sambil mendorong stroller Gava, meninggalkan Rafa berdua saja dengan dokter. Kapan kira-kira hasilnya keluar, Dok? Tanya Rafa, tatapannya penuh rasa ingin tahu. Biasanya 2-7 hari, nanti pihak rumah sakit akan menghubungi, jawab dokter tenang. Rafa mengangguk pelan. Sekali lagi, terima kasih, Dok, ucapnya sebelum berlalu keluar dari ruangan. Di luar, ia melihat Meira sedang memegang susu kotak, mungkin Areksa membelikannya dari kantin rumah sakit. Sudah? Tanya Areksa. Sekarang kita ke dokter kandungan, ya, ajak Rafa. Areksa menurut. Ia menggandeng tangan Meira, sementara Rafa mendorong stroller Gava. Bayi kecil itu tampaknya sudah terjaga. Ia mengamati sekitar dengan mata lebar dan tatapan serius, seperti sedang menganalisis dunia. Sesampainya di ruangan dokter kandungan, mereka disambut ramah oleh seorang dokter wanita. Rafa menarik kursi untuk istrinya lebih dulu, barulah ia menarik kursi untuk dirinya sendiri. Sementara Meira, anak itu sibuk memandangi peralatan di ruangan tanpa menyentuhnya. Seolah tahu betul bahwa dirinya tidak boleh sembarangan. Jadi, ada keluhan apa? Tanya sang dokter dengan nada ramah dan profesional. Tentunya, Rafa sudah memastikan untuk memilih dokter wanita. Ia punya rasa cemburu yang sangat akut. Ia tak ingin istrinya diperiksa pria lain. Istri saya belum kebon, Dok. Tapi kami rencananya anak 1 saja cukup. Ada kebon yang dokter rekomendasikan? Tanya Rafa sambil melirik ke arah Areksa yang langsung menoleh padanya dengan tatapan tajam. Oh pantesan Kak Rafa enggak mau dikasih jatah.
Ternyata karena aku belum kebon, asteris batin Areksa. Saya rekomendasikan kebon IUD Spiral. Bagaimana, Tuan? Ujar dokter sambil menjelaskan. Rafa menyimak dengan seksama. Efek sampingnya. Berbahaya tidak, dok? Tanyanya serius. Efek samping IUD umum meliputi nyeri dan kram perut, perubahan pola haid, bisa lebih banyak darah, lebih lama, atau flek, dan kadang juga gangguan saat berhubungan intim. Efek samping yang lebih jarang, infeksi, kista ovarium, IUD bergeser atau keluar, dan yang paling parah, menembus dinding rahim. Rafa terdiam sejenak, wajahnya tampak berpikir keras. Banyak juga, ya, gumamnya. Beberapa detik kemudian, ia menggeleng pelan. Enggak jadi, deh dok. Nanti saya pikir-pikir lagi aja dulu. Ia pun bangkit, lalu membawa istri dan anaknya keluar dari ruangan. Areksa yang masih bingung hanya bisa mengikuti, sementara dokter wanita itu hanya tersenyum dalam kebingungan. Astaga, kenapa dia bertanya kebon untuk istrinya? Kenapa tidak tanya kebon untuk dirinya? Hais, semua pria di muka bumi ini sama aja. Siang itu, keluarga besar sedang makan siang bersama di kediaman Mahendra. Rafa duduk di sebelah Angkasa, dan keduanya tampak fokus menikmati makanan. Sampai akhirnya, Rafa menyenggol lengan Angkasa pelan dan berbisik di dekatnya. Jingga kebon apa? Tanyanya pelan. Hah? Angkasa tidak mendengar. Rafa berdecak pelan, khawatir jika suara mereka menarik perhatian keluarga lain. Jingga kebon apa? Ulangnya, kali ini lebih pelan. Oh, Jing, Angkasa refleks ingin menjawab lebih keras. Jika kamu berteriak, aku akan menempat mbakmu saat ini juga, ancam Rafa pelan tapi tajam. Angkasa terdiam. Ia memutar matanya sebelum akhirnya mendekatkan wajah ke arah Rafa dan berbisik. Kalau sekarang, aku pakai kebon minimarket. Jingga belum mau pasang kebon, katanya takut gendut. Pengaman? Tanya Rafa, memastikan maksudnya. Ya itulah. Tapi memang, rasanya kurang nyaman. Tapi mau gimana lagi? Daripada nambah anak dan bikin istri hamil lagi, kan? Gak apa-apalah, kita berkorban. Atau, cara paling aman, sebelum alarm bunyi, udah harus cabut, bisik Angkasa lagi. Rafa terdiam. Ia mencerna semua informasi dengan serius. Ia memang belum pernah mencoba jenis kebon yang disarankan Angkasa. Tapi ada benarnya juga. Mungkin, lebih baik ia yang menjaga, daripada istrinya harus menanggung semua beban dan risiko. Aku coba deh. Kalau pakai cara alami, takut telat, asteris batinnya bergejolak. Malam itu, Rafa sebenarnya hanya berniat pergi sebentar ke minimarket terdekat. Setelah hampir 4 bulan menahan diri, sebagai laki-laki normal, tentu ada keinginan yang menumpuk dalam dirinya. Namun, rasa takut membuat istrinya hamil kembali selalu menjadi pertimbangan utama. Meskipun saat menghadirkan Gava dulu tidak langsung berhasil, Rafa tetap memilih berjaga-jaga. Mau kemana, Kak? Tanya Jingga yang baru keluar dari kamar sambil menggendong bayinya yang tengah menangis. Minimarket bentar, jawab Rafa singkat. Oh ya udah, sekalian deh ajak anak-anak, iya. Seru Jingga tiba-tiba. Belum sempat Rafa menolak, wanita itu langsung berteriak lantang. Biru, Meira, Liora, mau jajan gak? Teriakan Jingga membuat 3 bocah menggemaskan itu keluar dari kamar mereka dengan senyum ceria, seolah mereka baru saja menang undian jajan. Lejeki ndak boleh ditolak, ayo Liola mau jajan sama siapa? Tanya Liora dengan semangat. Sama Om Rafa. Mama mau tidurin adik dulu. Kalau pulang jangan berisik, oke? Pesan Jingga sambil berlalu pergi, meninggalkan ketiga anak itu yang kini menatap Rafa dengan tatapan berbinar penuh harap. Rafa menghela napas pasrah. Ia mengambil kunci mobil dan membawa ketiganya menuju minimarket terdekat.
Sesampainya di sana, Rafa membuka pintu minimarket dan membiarkan ketiga anak itu memilih jajanan mereka masing-masing. Biru dan Liora sudah mengambil keranjang kecil, tapi Meira hanya berjalan ke arah rak makanan dan memilih satu-satu. "Punya Liola," seru Liora, mengambil satu pek coklat telur terakhir yang tersisa. "Ini kan warna biru, buat Lia bukan buat Walia." Ngel Tinda. Pekik biru tak terima. Liora hendak merebutnya, tapi matanya menangkap coklat telur lain di rak bawah. Ia langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam keranjang. Rafa yang melihat kelakuan anak-anak itu hanya bisa menggelengkan kepala. Untung saja dia seorang paman yang kaya atau dalam bahasa gaul anak-anak, rich uncle. Namun, ketika matanya menatap Meira, ia tampak bingung. "Loh, Mei, keranjangnya mana?" tanya Rafa. Meira menggeleng. "Ndak ucah, kan cuman sedikit," ucapnya pelan. Ia memang hanya berpikir mengambil jajanan untuk malam itu saja, tidak seperti Liora dan Biru yang seperti bersiap menghadapi bencana kelaparan beberapa hari ke depan. Liora yang mendengar itu berdecak kesal. "Ambil Meila, bikuk-bikuk cucau jajan." "Bental, Liola ambilkan," katanya lalu pergi dan kembali beberapa saat kemudian dengan keranjang kosong. "Ambil, Lugi tahu ndak kalau ambil sedikit," kata Mama, "ambil kecepatan jangan cia-ciakan." "Bikuk, mau kelaparan." Meira mengangguk. Akhirnya, ia mengambil keranjang itu dan mulai memilih makanan yang diinginkannya. Melihat Meira hanya mengambil satu bungkus jajanan, Biru jadi gemas sendiri. Ia mengambil satu pek besar dari rak dan meletakkannya ke dalam keranjang Meira. "Nah, begitu kalanya. Catu, mana bika campe pelut, tenggolokan kita teltawa nanti," ucap Biru puas. Rafa menggelengkan kepalanya lagi. "Meira nggak kayak kalian. Kalau kalian sama makanan, udah kayak semut ketemu gula," komentarnya, membuat Liora langsung melotot kesal. "Ndak ucah baca-baci. Om Lapa mau bilang kita lakuskan," protes Liora, membuat Rafa nyaris tersedak lut empatnya sendiri. "Itu kalian yang bilang loh, bukan Om," elaknya cepat, lalu berjalan pergi, meninggalkan ketiga anak itu kembali sibuk mengambil jajanan. Setelah puas, mereka mengantri di kasir. Semua belanjaan dijadikan satu, nanti di rumah akan mereka bagi. "Ada tambahan, Kak?" tanya kasir. "Sama pengaman satu," ucap Rafa santai. "Oh dia sudah menikah, ngapain harus malu? Mau yang rasa apa?" tanya kasir lagi. Rafa melirik ke etalase, mengernyit sebentar. "Apa aja deh. Berapa jadinya?" "Baik, sebentar, ya." Kasir mulai menotal. Rafa menyerahkan kartunya untuk membayar semua belanjaan. Setelah selesai, ia pun mengajak ketiga bocah itu pulang. "GCL Bilu!" teriak Liora sambil membawa plastik besar, menjatuhkannya di tengah ruang keluarga. Di sana, Tania dan Ferdi tengah menonton drama bersama. "Wih, banyak jajannya. Oma minta boleh?" seru Tania mewakili permintaan. Ketiganya menoleh sejenak lalu memberikan satu jajanan masing-masing. "Ah manisnya punya cucu banyak. Terima kasih sayang-sayangnya Oma," ucap Tania sambil memeluk cucunya. "Oh, baru pada jajan." Areksa datang membawa Gava. Melihatnya, Ferdi langsung mengubah posisi duduk dan menyodorkan tangan, minta menggendong cucunya. Areksa menyerahkannya dan duduk di sebelah Tania. "Ini punya Liola, ini punya Bilu, ini punya..." Liora mengambil sebuah kotak berwarna merah yang tampak asing di matanya. "Ini punya Bilu bukan?" tanyanya heran. "Iya, itu punya Bilu." "Cini," jawab Biru sambil mengambilnya. Karena ia pikir itu jajannya. Kalau bukan punya Liora, ya punya siapa lagi? "Apa itu Bilu?" tanya Meira penasaran. "Mau?" "Bilu buka dulu," ucap Biru lalu mulai membuka kotak tersebut. Tapi dia heran melihat benda di dalamnya masih terbungkus rapat. "Ndak bika," gumam Biru, mencoba menggigit bungkusnya tapi gagal.
Akhirnya ia berdiri dan berjalan menghampiri Ferdi. "Opa, tolong buka, bilu kecucahan," ucapnya polos. Ferdi yang sedang memangku Gava pun menoleh. Ia mengambil benda itu dari tangan biru dan membuka bungkusnya tanpa melihat dengan jelas. Di saat yang sama, Tania menawarkan biskuit. "Pa, mau enggak?" tanyanya sambil menyodorkan camilan. Tapi matanya membulat saat melihat benda yang baru saja dibuka Ferdi. "Astaga papa. Ngapain buka benda keramat suami istri depan anak ANAAAAK?" teriak Tania kaget. Ferdi terperanjat, ia langsung menunduk dan memperhatikan benda di tangannya. Benar saja, itu adalah benda keramat yang biasa dipakai pasangan suami istri, tentu bukan untuk dikonsumsi. "Siapa yang beli ginian, hah?" tanya Ferdi dengan nada setengah panik. Biru mengangkat bahu. "Bukan punya Bilu, punya Liola," ujarnya polos. Liora membulatkan mata. "Heh, bucu kali hati Citu Bilu pitnah Liola cembalangaan," protesnya, sebal. "Terus ini punya siapa dong?" tanya Ferdi lagi, mulai kehilangan kesabaran. Tapi matanya lalu menoleh ke arah satu sosok yang berdiri mematung di ambang pintu. Areksa dan Tania ikut menoleh. Di sana berdiri Rafa, dengan wajah pias karena benda keramatnya berhasil berpindah tangan dari kasir ke keponakan, lalu ke ayahnya sendiri. "Rafa," panggil Ferdi perlahan. Rafa meringis. "Maaf, Pa, aku lupa ambil dari tas belanja," katanya pelan, menahan malu yang hampir membakar dirinya hidup-hidup. Akhirnya, malam yang seharusnya hanya diisi oleh camilan dan tawa anak-anak, berubah jadi momen keluarga yang tak akan pernah mereka lupakan, terutama Rafa. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.